Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wisnu bergeming. Pria itu marah mendapat penolakan Anna yang bertubi-tubi, menarik tubuh Anna dan membantingnya di kasur. "Wisnu, aku minta maaf, tolong jangan lakuin itu." Anna berteriak histeris ketika kaki Anna dicekal dan dirinya merangkak ke atas kasur. Wisnu mengungkung Anna, menindih gadis itu dengan bertumpu lututnya, membuat Anna sulit bergerak dan rasa takut semakin menjalar di seluruh tubuhnya. "Buka mulutnya sayang," bisik Wisnu dengan senyum yang terdengar menjijikan. Wisnu berusaha mencium Anna dengan paksa. Karena terus mendapat penolakan, pria itu bahkan menggigit bibir Anna agar gadis itu mau memberi akses jalan untuk dirinya masuk. Krek, sret. Pria itu merobek baju Anna hingga tubuh bagian atas gadis itu terlihat semakin jelas. Wisnu menyeringai puas. "Kenapa responmu aneh sekali sayang? Atau jangan-jangan suamimu itu belum menyentuhmu?" bisik Wisnu di tengah nafas yang memburu. Ia berusaha menyesap leher Anna yang begitu menggoda. "Wah, itu artinya aku adalah orang yang pertama. Sungguh beruntung sekali aku malam ini. Jangan khawatir sayang, aku akan bertanggung jawab. Kamu akan menjadi milikku seutuhnya." "Tolong, maafkan aku, Bi. Tolong ya Allah, siapapun di luar sana, tolong aku," teriak Anna dalam hati. Tubuhnya sudah tidak bertenaga karena terlalu banyak berontak dan sialnya berakhir gagal total. Wisnu bangkit melepaskan tangan Anna dan dengan gerakan cepat membuka kaos miliknya. Anna tidak tinggal diam. Gadis itu mendorong tubuh Wisnu di sisa-sisa tenaganya. "Diam gadis nakal!" Plak! Wisnu menampar pipi Anna begitu keras sampai sudut bibirnya mengeluarkan darah. Panas, itu yang Anna rasakan, lemas dan pasrah. "Maaf sayang, aku tidak bermaksud untuk bermain kasar. Jadi tolong kerjasama yang baik, kita nikmati saja permainan ini," ucap Wisnu tersenyum semirik. Wisnu mulai menarik celana bahan Anna yang sedari tadi cukup menggoda. Brak, brengsek, bajingan. Buk, buk, buk. Zidan kesetanan. Ia terus memukuli pria itu tanpa ampun. Sedang di luar para penjaga juga terlibat adu jotos. Zidan tidak peduli, terus memukul, bahkan sampai Wisnu terkapar tak berdaya. Sampai akhirnya tubuh Wisnu diangkat orang-orangnya. Anna menangis ketakutan. Gadis itu memeluk dirinya sendiri. Sampai akhirnya Zidan mendekat dan memeluknya begitu erat. "Maafkan aku, Answi. Jangan takut, aku di sini," ucap Zidan berusaha menenangkan. Marah, kesal, rasanya ingin membunuh Wisnu kalau Darren tak kunjung datang mengingatkan bisa menyebabkan pria itu mati karena terus dipukuli tanpa ampun. Zidan melepas jasnya, lalu disampirkan ke pundak Anna. Emosi Zidan kembali membara tatkala melihat baju Anna yang robek dan juga sudut bibir Anna yang berdarah. Hatinya benar-benar sakit melihat istrinya diperlakukan begitu kurang ajarnya. Anna masih sesegukan. Gadis itu benar-benar takut. Takut kejadian tadi, ditambah takut kalau Zidan merasa jijik atas dirinya. Zidan menggendong tubuh Anna dan membawanya masuk ke mobil. Gadis itu masih saja diam di bawah dekapan suaminya. Tegar berusaha mengantar sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Anna langsung digendong ke kamar. Zidan merasa prihatin melihat istrinya yang syok berat. "Jangan nangis lagi, jangan takut, aku ada di sini," ucap Zidan pelan, berusaha menenangkan istrinya yang kembali sesegukan sambil memeluknya erat. Sebenarnya Zidan sangat marah dalam hal ini, tentu saja dengan Wisnu, apalagi begitu melihat tanda merah di leher Anna. "Dia menyentuhmu di bagian mana saja?" ucap Zidan dingin. Pria itu menatap istrinya sendu. Anna semakin ketakutan. Ia menunjuk bibirnya dan juga lehernya dengan tangan gemetar. Zidan langsung merespon dengan baik. Pria itu mencium Anna dengan lembut, lalu beralih turun ke bagian leher istrinya, menyesap dengan perlahan.
diselimuti amarah dan juga rasa yang tidak bisa didefinisikan. Zidan menutup semua jejak Wisnu pada Anna, lalu mengusap perlahan air matanya. Diciuminya wajah istrinya berkali-kali dengan menggumamkan kata maaf, merasa kecolongan dan gagal menjaga istrinya dengan baik. "Jangan nangis lagi, sekarang mandi dulu," ujar Zidan menggendong tubuh istrinya yang masih membeku, membawanya ke kamar mandi. Zidan menyiapkan air hangat dan membantu Anna melepas semua pakaiannya, membiarkan istrinya mandi dan menyiapkan baju gantinya. Anna terdiam, membiarkan Zidan mengeringkan rambutnya dan menyisirnya. Anna baru saja selesai mandi. Gadis itu terlihat diam dengan tatapan kosong. Sudut matanya masih terlihat basah. Seumur hidupnya, ini adalah peristiwa yang paling menakutkan baginya. Setelah mengeringkan dan menyisir rambut istrinya, pria itu berjongkok di depan Anna, menggenggam erat tangannya dan mencium tangan Anna. "Jangan sedih lagi, hatiku sakit lihat kamu murung begini," ucap Zidan sendu. Pria itu lalu bangkit mengambil kotak obat, hendak mengobati luka di sudut bibir Anna. "Diobati dulu, bibir kamu robek." Anna mengangguk. Gadis itu bahkan tidak sadar kalau ujung bibirnya robek. Anna hanya merasa perih. "Hus," gadis itu mengaduh, membuat suaminya menjeda sejenak dan meniupnya. "Perih, Bi," keluh Anna pada akhirnya. "Iya, pelan-pelan kok, biar cepat kering." Zidan merasa lega. Akhirnya Anna mau bersuara setelah berjam-jam hanya terisak. "Udah, sekarang istirahat dulu atau mau makan?" Anna menggeleng, namun gadis itu mulai membaringkan tubuhnya. Zidan menarik selimut, menyelimuti tubuh istrinya agar beristirahat, lalu mengusap kepalanya perlahan dan menciumnya. "Bi," panggil Anna lirih ketika Zidan hendak beranjak dari samping Anna. "Iya sayang, kenapa?" "Jangan pergi, di sini aja, aku takut," ucap Anna yang terdengar ngilu di hati Zidan. Bagaimana tidak, istrinya seperti ketakutan, padahal ini ada di dalam kamarnya. "Sini aja, Bi, temanin aku tidur." "Iya sayang, udah istirahat saja, aku gak kemana-mana." Zidan kembali menggenggam tangan Anna yang terasa dingin. Gadis itu mulai melelapkan matanya. Zidan mengamati wajah istrinya lekat. Gadis itu sudah tertidur, namun masih menggenggam tangannya seakan tak ingin jauh darinya. Dalam hati, Zidan mengulas senyum. Ia bersyukur Wisnu tidak sampai melakukan lebih jauh. Namun tetap saja, Zidan benci setengah mati. Ia bersumpah akan membuat laki-laki itu menyesal telah berurusan dengannya. Zidan memeluk Anna, berusaha membuat istrinya merasa tenang dan nyaman. Ting tong. Bel rumah Zidan menjerit menandakan ada seseorang yang hendak bertamu. Zidan bergeming, ingin beranjak namun tangannya masih digenggam istrinya. 2 menit berlalu, handphone di saku celana Zidan bergetar. Pria itu merogoh dan melihat ID caller Ica adiknya. Zidan langsung mengusap layar hijau pada ponselnya. "Ica, apa Cak? Kakak di mana? Kita berkunjung." Terdengar suara di seberang sana. "Masuk Dek, aku di dalam. Kamu sama siapa?" "Mama dan Kak Naya." Zidan menutup teleponnya. Pria itu terpaksa melepaskan genggamannya dan merapikan selimut serta mencium kening istrinya sebelum keluar kamar. Zidan berjalan cepat menuruni anak tangga. Begitu sampai di ruang tamu, bukan hanya ada keluarganya saja, tapi juga keluarga Anna. Mama Yuliana nampak khawatir. Ia langsung mencecar Zidan begitu melihat menantunya datang menghampiri. "Dan, Anna gimana keadaannya?" tanya Mama Yuli cemas. "Anna masih sedikit ketakutan, Mah. Sekarang sedang istirahat." "Tapi tidak terjadi sesuatu hal pada putri Mama kan, Dan?" "Alhamdulillah, Zidan datang di saat waktu yang tepat, Mah," jawab Zidan sendu, mengingat Anna begitu ketakutan dan menangis saat di apartemen. "Mama boleh lihat Anna ke kamar?" "Iya, boleh, Mah. Anna juga tidak mau ditinggal." Mama Yuli langsung menuju lantai 2, lalu menuju kamar menantunya.
Anna tengah tidur pulas, matanya masih terlihat sembab. Sudut matanya basah, menandakan gadis itu menangis terlalu lama. Sebagai seorang ibu dan juga wanita, perbuatan Wisnu sangat menusuk hatinya, merendahkan kaum wanita. Namun ia bersyukur anaknya tidak jadi menikah dengan pria brengsek macam Wisnu. Mama Yuli mendekat ke arah ranjang, mencium kening putrinya dengan sayang dengan mata yang berkaca-kaca. Papa akan sedih kalau tahu hal ini. Mama bersyukur pria itu tidak sampai hati merenggut apa yang menjadi bukan haknya. Gumam Mama Yuli lirih, namun berhasil membuat gadis itu terusik. Anna merasa ada sesuatu yang hangat menempel di keningnya. Gadis itu perlahan membuka matanya, menemukan pahlawan dirinya sedang menatap sendu dengan mata berkaca-kaca. Mama di sini. Anna langsung bangkit duduk dan memeluknya. Papa di penjara, kenapa nggak ada yang kasih tahu Anna, Mah? Kasihan Papa, Mah. Mama yang sabar ya. Anna pingin jenguk Papa, tapi Anna masih takut keluar. Papa baik-baik aja, sayang. Mama baru saja jenguk tadi siang. Kamu harus janji sama Mama, lebih berhati-hati lagi. Mama sudah tua, bisa kena serangan jantung mendadak kalau dengar kabar tentang kamu yang tidak mengenakan. Maafin Anna, Mah. Anna janji akan lebih jaga diri lagi. Jujur, Anna masih takut, tapi alhamdulillah Mas Zidan sangat perhatian. Mama senang dengarnya, kamu memang tidak salah memilih calon suami, sayang. Ibu dan anak itu berhambur saling memeluk. Zidan yang tak sengaja mencuri dengar di luar kamar merasa lega dengan mamanya. Anna terlihat lebih banyak berbicara dan tidak setakut tadi.